Oke, terima kasih Pak Triaji sudah hadir di webinar kita hari ini. Mungkin Pak Triaji bisa mulai nih perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua, kepada 286 Ya, peserta kita, luar biasa. ini luar biasa banget nih, udah bertambah terus nih 287 sekarang. Iya, Jadi mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu nih, Pak. oke, terima kasih. Teman-teman mungkin saya panggil sahabat-sahabat semua ya. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang ada di webinar pintarnya pada malam hari ini. Salam kenal dari saya. Ini nama lengkap saya sudah ada di layar di apa namanya di screen ditampilin oleh Mbak Bianca. Nama saya lengkap Triaji Mahamirul Ardi. Sekarang saya sudah di 44 tahun usia gitu ya. Dan sebagai praktisi HR ya atau human resources di dalam perusahaan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan apa namanya kegiatan gitu ya, kebetulan saya lebih kepada HR practitioner di sini dan founder daripada HRW Community. Saat ini apa namanya pekerjaan saya sedang bekerja di dalam salah satu BUMN tadi disampaikan di BGN Group gitu ya, di salah satu anak perusahaan BGN Group. Kemudian karir saya juga sebelumnya di Bluebird Group sebagai manajer HR, OD dan Culture. Kemudian di Telkom Group saya juga pernah sebagai VP Training and Development khususnya di PT ISH, Info Media Solusi Humanika. Jadi ini satu hal yang apa namanya berkarir gitu ya. Tapi kalau kita berbicara berkarir di sini, pastinya nanti saya akan menyampaikan gimana saya bisa sampai ke dalam titik-titik critical karir gitu ya terkait dengan pekerjaan ini dan bagaimana awalnya gitu kan begitu ya Mbak Bianca ya. Bagaimana awalnya, apakah memang saya Oh, semulus itu gitu ya bahasa gitu ya. Apakah iya. saya semulus itu menjalani karir atau seperti apa? Nah, ini yang perlu nanti kita bareng-bareng sampaikan ke teman-teman untuk berbagi tips sebenarnya kita mau fokusnya di apa. Mungkin awalan singkat perkenalan saya seperti itu, nanti kita akan lebih banyak tanya jawab nanti. Kalau tadi di slot waktunya lebih banyak tanya jawab itu memang akan lebih menarik untuk kita bisa mendapatkan insight dari apa-apa yang sudah pernah saya jalani juga secara pribadi. Mungkin begitu Mbak Bianca. Oke, luar biasa banget ya. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk mulai. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Pak, dari sekarang. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ini sedikit profil dari saya. Kebetulan saya adalah salah satu tim penyusun SKKNI. SKKNI itu apa ya? SKKN itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kebetulan yang terkait dengan MSDM, untuk Kepmen 307 2014. Jadi ini SKKNI awal terkait MSDM. Jadi bagi teman-teman semuanya, dicatat banget nih ya, SKKN ini adalah sebenarnya kisi-kisi atau pekerjaan atau ilmu tentang standar-standar kerja yang harus kita lakukan. Artinya bisa jadi teman-teman di sini pengen berprofesi sebagai seorang apa namanya ini di bidang food and beverage, misalkan ingin berprofesi di bidang engineer, kemudian arsitektur atau apapun. Nah, ini di browsing dulu nih. SKKNI misalkan tentang bidang keminatan profesi apa yang ingin rekan-rekan dapatkan di sana. Nah, ini nanti di browsing di situ di SKKN itu nanti akan ada hal-hal terkait dengan apa namanya ini jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan sampai dengan kriteria unjuk kerjanya. Nah, artinya disitulah sebenarnya seseorang itu diharapkan bisa menguasai apa-apa yang di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian di situ juga saya sebagai lead founder untuk HRW Community yang apa namanya yang saya dirikan bareng dengan teman-teman di praktisi HR. Ini foto zaman saya masih bareng dengan Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Kalau sekarang sudah Bu Ida Fauzia. Kemudian ini ada gambar majalah-majalah yang juga saya apa namanya bareng-bareng develop bareng dengan teman-teman praktisi HR gitu ya, sehingga menjadi satu majalah atau satu hal yang sangat bermakna dan apa namanya berharga sebagai informasi buat teman-teman praktisi HR secara keseluruhan. Dan ini ada yang unik nih, saya nampilkan aktivitas saya begitu ya di lingkungan. Nah, ini juga teman-teman kembali lagi aktivitas lingkungan, aktivitas segala sesuatu itu memang menjadi satu hal yang kadang terlupakan bahwa itu adalah aktivitas-aktivitas yang mampu untuk membantu kita membridging terkait branding gitu ya, personal branding kita dan bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada lingkup masyarakat yang lebih luas. Di sini saya kebetulan sebagai ketua RW, kemudian saya juga membentuk 10 grup cabang olahraga yang mungkin di klaster di Jababeka gitu ya,
Ini yang paling banyak ini. Ya, kemudian yang kedua kita juga ngembangin bioflok petani ikan warga. Kemudian yang berikutnya adalah perumahan yang saya coba desain gitu ya dengan perumahan dengan tata lalu lintas terpadu yang ada di lingkungan, nantinya membuat teman-teman penghuni itu nyaman untuk tinggal di dalam perumahan. Oke, ini kenalan singkat lah. Next slide, gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai career planning. Sebelum kita berbicara mengenai pada slide berikutnya, ketika kita berbicara mengenai career, saya harap teman-teman sudah harus bisa berpikir terhadap dirinya sendiri, sebenarnya bidang profesi apa ya gitu nih. Bidang profesi apa ya yang sebenarnya sudah teman-teman mulai kenal dan mulai teman-teman inginkan untuk teman-teman jalanin. Nah, Pak Tri, saya bingung bidang profesinya, namanya juga saya masih bingung, kemudian jenis pekerjaannya saya juga masih bingung. Nah, kalau yang benar-benar totally masih bingung atau masih awam, teman-teman coba rasakan di diri teman-teman sendiri beberapa hal yang teman-teman harus mapping. Apa aja? Contoh, begini, teman-teman filter dirinya, saya ini orangnya talkative atau enggak ya? Nah, seneng ngomong atau seneng diam. Nah, ini yang pertama kali harus kita scanning terhadap diri kita sendiri. Oh, saya seneng ngomong, gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba mencari, memapping pekerjaan-pekerjaan apa yang dimensi komunikasinya lebih tinggi, misalkan seperti itu. Oh, saya orangnya pendiam, Pak. Saya lebih senang mikir, kemudian. Oh, berarti kita akan cari dimensi pekerjaan-pekerjaan yang interaksi komunikasinya lebih rendah, gitu ya. Nah, ini yang paling awal untuk kita scanning. Kemudian tadi yang berikut-berikutnya adalah terkait dengan keahlian. Keahlian ini macam-macam ya. Ada keahlian terkait dengan kemampuan berhitung, termasuk komunikasi, analisis, gitu ya, dan lain-lain yang juga teman-teman harus mulai rasakan di dalam pribadi teman-teman. Baru kemudian kita mulai menjajaki tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang kembali lagi coba dilihat bidangnya. Mungkin kalau sekarang sudah kuliah gitu ya, atau sedang sekolah dan akan kuliah, atau sudah lulus sekolah atau sudah lulus kuliah, sebenarnya agak telat juga ya kalau kita ini memeriksa saya ini salah jurusan nggak ya sekolah ya. Nah, ini sebenarnya agak telat nih. Tapi ya nggak apa-apa juga, harus diperiksa lagi gitu ya. Diperiksa lagi, oh enggak, saya tepat kok jurusan saya. Nah, kalau sudah tepat jurusannya, biasanya sudah dapat tuh arahnya kemana. Sebagai seorang belajar akunting, ya berarti saya akan menjadi seorang accountant kan gitu ya. Ketika saya belajar dimensi tentang keuangan, berarti saya akan menjadi seorang finance. Ketika saya belajar lebih banyak tentang SDM atau sumber daya manusia, oh saya akan menjadi seorang human resources misalkan seperti itu. Nah, ini mulai di scanning ke dalam diri kita tentang bidang pendidikan kita, apakah sudah jalan atau belum. Berarti Pak Tri, ada banyak ya pertanyaan gitu, orang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Bisa jadi. Jadi nggak ada masalah juga. Ya, jangan salahkan kemudian Anda kemudian menyalahkan karir ke depan gara-gara Anda salah sekolah. Jangan seperti itu berpikirnya. Tetapi yang perlu kita ambil adalah logika dasar, basic konseptual, ilmu konseptual dasar, itu yang akan kita pegang untuk kemudian kita akan meniti karir profesi yang ingin kita lakukan. Nah, ini yang terpenting untuk kita bisa memapping kepada diri kita sendiri, sehingga kita mulai mengenal jenis-jenis pekerjaan dulu deh. Paling enggak kita tahu, kita lihat, oh pekerjaan ini kok saya ngebayangin seperti ini. Oh, kalau saya sebagai seorang teknik sipil, berarti saya akan inspek ke bangunan, saya akan menguji kekerasan beton, misalnya gitu ya. Saya akan melihat proses urutan bagaimana pembangunan itu terjadi dan sebagainya. Nah, ini dirasakan seneng nggak di dunia itu? Atau ketika Anda membuat analisa perhitungan, kemudian Anda harus duduk berlama-lama di depan laptop, membuat tabel, Excel, dan sebagainya. Kembali lagi ditanyakan ke dirinya sendiri, aku seneng nggak melakukan ini? Kemudian atau memang saya lebih seneng ngobrol Pak dengan orang, kemudian saya bisa mempengaruhi orang tersebut untuk mengajak sesuatu. Oh ternyata saya cocok di bidang sales and marketing, misalkan seperti itu. Tapi kembali lagi ditanyakan, seneng nggak saya menjalani itu? Jadi kita harus berangkat dari kesenangan kita terlebih dahulu, karena kesenangan atau happiness itu yang akan membuat diri kita yang nantinya akan meluncur lebih cepat untuk menjadikan karir kita akan istilahnya meroket lah, akan menjadikan suatu lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Oke, next slide.
Nah, ini ada yang chat, saya baru selesai ospek. Wah, ini menarik, nanti kita akan bahas itu ya. Oke, teman-teman, ini ada sesuatu istilah, tapi saya nggak mau terlalu dalam di sini. Saya cuma menjelasin ini. 4 hal tentang VUCA, volatility, kemudian uncertainty, complexity, ambiguity. Ini adalah kondisi saat ini. Kondisi di dalam peradaban perubahan dari manual to digital atau banyaknya perubahan teknologi yang saat ini kita alami yang menjadikan suatu hal itu menjadi volatil atau melompat-lompat sangat cepat gitu ya perubahannya, uncertainty, ketidakpastian, besok kemarin gini sekarang sudah begini, waktu 2009 2010 kita pakai BlackBerry Messenger terkadang sekarang ternyata kita sudah bisa pakai WhatsApp dengan video call dan sebagainya gitu ya. Ini suatu hal yang membuat uncertainty, perubahan yang begitu cepat gitu ya. Complexity, ternyata benar-benar dimensinya kompleks banget gitu ya. Bahwa kita harus, tadi Mbak Bianca udah di awal udah menjelaskan tentang begitu rigidnya platform pintarnya dengan begitu kompleks dan bagus gitu ya. Nah, ternyata dimensinya udah sampai ke sana gitu. Dan kemudian yang terakhir ada ambiguity. Ambiguity sesuatu yang kadang-kadang benar nggak ya gitu ya, suatu hal yang menjadikan kita harus memeriksa tersebut. Nah, sebenarnya era VUCA ini kalau dibilang kesempatan justru menjadi satu kesempatan yang besar dibandingkan era sebelum VUCA gitu ya. Kalau dulu sebelum teknologi itu sangat berkembang pesat, karena saya alhamdulillah saya ini Gen X ya, Generation X gitu ya, yang ngalamin nggak ada WhatsApp, yang ngalamin nggak ada BBM, yang ngalamin telepon biasa gitu ya, yang telepon yang namanya telepon pencetan biasa, yang ngalamin mungkin waktu telepon masih muter gitu ya, bahkan kalau dulu internet hanya sebatas untuk chat itu menggunakan MIRC 32 gitu ya untuk chat, dan bahkan ngalamin era yang nggak ada internet atau hanya basisnya komputer saja, dan waktu itu saya masih ngalamin yang namanya green screen gitu ya. Green screen itu komputer itu masih satu warna, cuma ada teks aja gitu loh. Jadi kita membuat bahasa program waktu itu pakai DOS ya, disk operating system, itu masih ngalamin. Bahkan ngalamin mesin ketik, itu saya ngalamin semuanya. Jadi alhamdulillah saya sebagai Generation X, kami cukup berbahagia gitu ya, ngalamin semua dimensi perubahan tersebut. Ya mungkin teman-teman nggak kenal dulu, Pak, mesin ketik itu model kayak gimana ya gitu ya. Karena udah zamannya komputer semua kan gitu. Nah, dengan adanya perubahan itu teman-teman semuanya, ternyata kalau dibandingkan dengan era VUCA dan era sebelum VUCA, kalau kita berbicara mengenai era sebelum VUCA, era sebelum adanya teknologi gitu ya, maka kesempatan, kalau saya bilang yang namanya kesempatan untuk melejit cepat, itu bisa dikatakan hampir dikatakan tidak ada, atau hampir dikatakan berlaku normal, atau berlaku tata urutan waktu yang biasa saja. Jadi intinya kalau kita menjalani sesuatu ya benar-benar satu-satu gitu ya. Tapi dengan adanya era perkembangan perubahan digital teknologi yang begitu masif, begitu cepat gitu ya, mungkin kita juga ngalamin sesuatu kesempatan yang luar biasa. Dia dengan adanya pintarnya juga sama kan gitu ya. Dulu kalau kita membuat lamaran pekerjaan manual banget, kita harus ngetik, nulis tangan, kirim ke perusahaannya, nunggu dipanggil. Bahkan nunggu dipanggilnya itu bisa jadi zaman sebelum ada telepon, nunggu surat balasan. Kemudian mulai adanya telepon biasa, nunggu telepon. Kalau sekarang dengan adanya aplikasi, kemudian ada pintarnya seperti ini, bahkan kesempatan teman-teman itu sudah langsung meluas banget gitu. Tadi dijelaskan dengan kartu CV tadi dijelaskan sama Mbak Bianca, kesempatannya sudah begitu bisa berkembang begitu cepat. Artinya kalau kesempatan itu semakin luas, berarti kita tinggal menyiapkan, misalnya gitu tuh, tinggal menyiapkan kapasitas diri kita pada saat kesempatan itu datang, maka kita sudah siap, gitu ya. Maka kita sudah siap yang namanya menyambut dalam arti kata pekerjaan yang akan kita jalani tersebut. Artinya kalau kita sudah menyambut, berarti konsepsinya yang tadi saya jelaskan di awal, berarti kita sudah menyenangi pekerjaan itu ya. Jadi kita sudah nggak dilema lagi nih, begitu ya. Oke, sekarang next slide. Wah, ini ada yang komen sama Pak Tri, pengalamannya di era tersebut. Ya, ini prosesnya tadi. Jadi mulai dari society 1.0, hunting and gathering, 2.0 agricultural berkembang, society 3.0 mulai yang namanya industri,
4.0 teknologi informasi tadi lah. Sekarang kita sudah di New Society 5.0, artinya benar-benar kompleksitinya benar-benar total gitu ya, sudah begitu masif, kita bisa masuk dalam berbagai aspek, yang terpenting kitanya sudah siap. Saya nggak akan mau panjang lebar di sini. Kita next slide. Ya, nah sekarang pintunya banyak gitu ya. Mau dimainkan yang mana gitu ya. Kalau tadi kita berbicara, oh Pak, saya orangnya talkative, saya orangnya giat, saya seneng ngomong. Pintu sales ada, mengakomodasi itu, gitu ya. Kemudian sebagai apa namanya, mungkin apa namanya external relation atau mungkin di public speaking atau apapun ada pekerjaannya, gitu ya. Bahkan human resources pun juga dituntut bahwa kita itu harus mampu apa namanya ini menyampaikan pesan antara kita kemudian ke para pekerja atau para pegawai juga ada, gitu ya. Artinya kita mulai berpikir nih, mau pintu yang mana nih yang mau kita masukin ini sebagai apa namanya jalur karir yang akan kita lakukan. Nah, pesan saya teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, jangan salah masuk pintunya. Kalau istilahnya putuskan saja. Jadi kalau bisa diputuskan dan kemudian jalanin. Misalkan ini, kita akan memasuki pintu sebagai seorang salesman atau sebagai seorang marketer. Ya, itu bidang profesi loh, bukan pelarian. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah seorang salesman itu pelarian karena nggak ada bidang profesi yang lain. Ya, saya nggak sepakat. Salesman itu bidang profesi yang harus Anda cintai. Kenapa? Karena memang sebagai seorang salesman, gitu ya, sebagai seorang marketer, gitu ya, itu ada uniqueness, ada dimensi-dimensi di mana kita apa namanya sistem ataupun bisnis proses yang ada dalam situ yang tidak akan diketahui oleh orang yang lain. Oh, ternyata di sales itu ada istilah namanya sales pipeline. Apa sales pipeline itu? Bagaimana kita membuat apa namanya ini satu potensial sales misalkan gitu ya. Kita mengumpulkan potensi salesnya berapa sampai kemudian potensi salesnya itu dikerucutkan lagi menjadi satu apa namanya ini lead yang diharapkan dari point sales dari apa potensi sales itu untuk menjadi satu closing sales ya. Ini kan juga suatu ilmu yang mungkin orang yang nggak senang sales nggak akan tahu gitu loh. Bagaimana pendekatan sales tersebut? Misalkan kita harus menyampaikan dimensi di awal pembukaannya untuk menyampaikan tentang profil, untuk menyampaikan tentang produk. Apakah pada saat menyampaikan produk kita langsung menyampaikan pricing, misalkan nilai harganya? Oh ternyata enggak, ilmu sales yang apa namanya karakteristik salesnya di apa namanya sifatnya apa namanya konsultatif selling itu berbeda dengan yang sifatnya non konsultatif selling atau yang sifatnya direct selling. Oh beda karakternya. Nah tergantung produknya apa nih. Kalau produknya misalkan sesuatu yang bernilai tinggi, oh berarti dia bersifat konsultatif selling. Ada ilmunya maksud saya. Kemudian kalau yang nilai apa produknya tidak terlalu tinggi atau reachable bagi semua orang, maka sifatnya direct selling. Teknik pendekatannya sama atau enggak? Berbeda. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bidang profesi. Oh, ternyata bahwa masing-masing itu punya ilmunya. Poinnya di situ. Sebagai seorang HR gitu ya, sebagai seorang human resources mungkin sama dengan saya. Saya dulu rekan-rekan, saya itu bukan orang human resources. Saya itu belum menemukan waktu itu, saya hanya sebagai seorang people development. Saya hanya orang yang senang berbagi ilmu. Ya. Tapi kemudian akhirnya saya menemukan mentor saya nih ceritanya gitu. Menemukan mentor saya dibimbing. Ketika saya dibimbing, akhirnya saya mengetahui kisi-kisi bidang yang ternyata, Pak, memang benar bidang inilah yang saya minati dan bidang inilah yang saya ingin tekuni untuk sebagai jalur karir saya. Maka ketika saya sudah memutuskan situ, saya fokus di situ untuk memperbaiki hal-hal keilmuan yang sekiranya saya butuhkan untuk meningkatkan potensi karir saya. Apalagi tadi sudah saya kupas di awal, apalagi sekarang ada SKKNI. Nah, dicatat ya pokoknya ya, SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dicatat tuh, SKKNI misalkan tentang chef restoran, SKKNI tentang arsitektur, SKKNI tentang teknik bangunan, SKKNI tentang permesinan. Itu semua ada insya Allah. Sudah kurang lebih 200 SKKNI bidang profesi yang sudah di-develop di Indonesia. Artinya teman-teman sudah nggak perlu bingung gitu ya tentang kisi-kisinya. Nah,
Di dalam menentukan ini yang terpenting pintu-pintu ini, bahwa rekan-rekan ketika kita memutuskan untuk pintu yang mana yang akan dijadikan pintu karir, maka jangan berpikir ke belakang lagi. Tetap maju, fokus pada pintu tersebut untuk kemudian dijalanin tentang percabangan-percabangan pintu profesi di dalamnya yang nanti akan membawa rekan-rekan pada satu masa yang nanti akan dikonversikan dengan satu responsibilitas atau tanggung jawab yang besar dan yang mungkin dikenal dengan istilah jabatan. Biasanya banyak orang berbicara karir identik dengan jabatan. Apakah seperti itu? Nanti kita cek ya, apakah seperti itu. Karena bisa jadi karir belum tentu sama dengan jabatan. Karena karir bisa jadi spesialis, tapi kalau jabatan itu nanti akan sifatnya generalis. Oke, next slide. Nah, mengapa banyak orang salah jalan? Ini ada 4 hal. Satu, pastinya kurang percaya diri. Karena hatinya ini nggak ditata ini ceritanya itu. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir, gitu ya. Ketika rekan-rekan sudah menata hati untuk maju, gitu ya, untuk menjalani itu nggak usah khawatir. Insya Allah rezeki itu pasti akan ada di situ, ya. Kemudian mengapa banyak orang salah jalan? Percaya bahwa takdirnya hanya demikian adanya. Ini banyak juga yang keliru di sini, ya. Kadang-kadang sudah langsung judging ke dirinya sendiri. Ya saya mah orangnya biasa begini-begini saja Pak. Saya orangnya ya saya kira cukup begini aja Pak. Nah itu tidak membongkar potensi tapi sudah menutup diri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harapannya kalau kalau kepada diri kita sendiri, ingatlah bahwa kita itu dulu dikandung ibunda kita itu 9 bulan 10 hari. Ibunda kita itu pasti penuh doa gitu ya kepada kita untuk menjadi anaknya sukses. Artinya percaya bahwa takdir kita ini hanya sebatas gitu-gitu aja. Jadi yakinlah bahwa besok itu pasti akan ada sesuatu yang baru, hadiah-hadiah yang baru dari Allah, dari Tuhan kita gitu ya. Yang itu yang harus kita sambut. Kemudian yang ketiga adalah merasa tidak ada modal. Nah, ini juga nih, kembali lagi. Pengen belajar ini, Pak, saya nggak ada modal, Pak. Saya nggak ada uang lah untuk belajar ini karena belajar ini harus ada uang. Ini skeptical. Jangan gitu ya. Sekarang dimensi belajar ini sudah banyak faktor. Apalagi sekarang sudah banyak wifi gratis. Wifi murah gitu ya, internet murah, bahkan internet gratis ya. Saya banyak hal memang cukup terbantu dengan adanya internet yang ketika saya tidak bisa misalkan formulasi apa, kemudian saya belajar di YouTube, saya buka, saya bisa gitu ya. Jadi jangan kemudian skeptikal karena kita nggak punya modal, kemudian kita memberhentikan diri kita, potensi diri kita. Jadi jangan sampai. Dan yang keempat, dan faktor lainnya yang melemahkan. Nah, faktor yang lain yang melemahkan ini biasanya kita lebih banyak mendengar orang lain tentang kita yang kemudian kita terima. Ini jangan sampai, ya. Jadi, kamu kan cuma gini-gini aja, atau kamu kan pendidikanmu cuma ini aja, kamu kan anaknya ini. Itu buang itu ya. Jadi faktor-faktor yang membuat diri kita lemah jauhkan ya. Kembali lagi kita bukan orang yang mereka kira, kehidupan kita ya kehidupan kita dan bagaimana kita bisa melaju lebih cepat. Oke, next slide. Ini saya harus cepat karena supaya tanya jawabnya bisa banyak gitu ya. Ya, ini juga mengapa banyak orang salah jalan, kembali lagi juga bahwa ada percaya bahwa dalam kehidupannya bergantung pada tingkah lakunya sendiri atau pada karakteristiknya yang relatif menetap. Jadi kembali lagi teman-teman selalu perbaharui diri kita gitu ya untuk menjadi seseorang yang berbeda. Belajarlah dengan figur-figur dari orang lain yang bisa kita replicate untuk kita lihat bagaimana mereka bisa mencapai potensi tertentu untuk kita juga bisa ke sana. Kemudian yang sebelah kanan percaya bahwa dalam kehidupannya dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya. Itu ada keberuntungan, nasib, dan takdir. Dan kembali lagi kita nggak perlu berbicara seperti itu, tapi yang terpenting bagaimana kita akan menghargai kehidupan ini, bahwa kita yakin kehidupan besok, hari besok, bulan besok, tahun besok, pasti akan ada sesuatu yang berharga buat kita. Next slide. Nah, sekarang kita akan berbicara job versus karir nih. Antara pekerjaan dan karir. Di sini saya tuliskan, pekerjaan itu basisnya kegiatan, kalau karir basisnya adalah keahlian. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau doing something, mengerjakan sesuatu itu namanya pekerjaan, teman-teman. Pekerjaan beda dengan karir, ya. Pekerjaan itu untuk memboosting karir, iya. Ya. Artinya karir ada suatu hal yang lebih tinggi dimensinya. Karir adalah terkait dengan stepping stone yang proses di dalam pekerjaan itu yang menjadikan
tingkat responsibilitas kita lebih besar. Bekerja sesuai sesuai dimensinya, optimalkan, dan maka karir kita akan meningkat. Next slide. Nah, ini yang tadi saya cerita mengenai generalis spesialis. Teman-teman, ini yang perlu dipahami ya. Pak Tri, saya seorang programmer, gitu ya. Apa perlu saya menjadi seorang manajer? Apa perlu saya seorang manajer menjadi senior manajerial? Apa perlu saya menjadi direktur, misalkan seperti itu? Jawaban saya, pilihan Anda. Ketika Anda menyatakan bahwa Anda ingin menjadi seorang programmer yang handal, ya, dimensi ilmunya Anda pegang, variasi ilmunya Anda pegang, maka Anda bisa menentukan diri Anda adalah seorang spesialis. Maka yang namanya perbandingan tingkatan karir gitu ya dibandingkan dengan jabatan itu sepadan. Jadi nggak perlu juga kita jadi director kalau kita menjadi seorang senior spesialis atau seorang master terkait dengan bidang keilmuan tertentu. Maka sebenarnya sudah setara. Nilai konversinya sama, teman-teman. Nilai konversinya terhadap apa sih? Pastinya terhadap penghasilan. Begitu kan ya? Ketika kita sebagai seorang senior ataupun seorang master programmer, maka sebenarnya nilai konversi penghasilan kita ketika kita menjabat di level jabatan tertentu itu sama. Jadi nggak perlu juga kita kemudian sampai membayangkan harus menjadi seorang senior manager dan director, tapi ternyata passion kita, ya keinginan kita itu tidak dalam konteks harus mengelola banyak orang. Kalau Anda tidak ingin mengelola banyak orang, maka tentukan bahwa Anda sebagai seorang spesialis, dan itu diputuskan. Ya, itu diputuskan, ya. Tapi ketika Anda, Pak, saya juga senang banget memimpin, mengelola banyak orang, maka itu berbicara generalis, ya. Maka Anda berpikir kombinasi antara keahlian dan keorganisasian dan memimpin sesuatu. Nah, itu baru istilahnya suatu hal yang berbeda antara generalis dan spesialis, gitu ya. Artinya teman-teman bisa sebagai seseorang yang berdiri sendiri, tapi nilai konversinya luar biasa, dan teman-teman bisa menjadi seorang generalis dengan tingkat jabatan yang yang teman-teman juga jalani dan akan raih pada tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, ini yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita berbicara sesuai usia, ya kembali lagi teman-teman tadi juga ada yang menyampaikan ada yang baru ospek, ada yang baru lulus kuliah. Nah, kalau kita berbicara konversi usia, teman-teman diingat-ingat ya, kita punya usia anggap aja 5 tahunan lah, ya, kelipatan 5 tahunan. Saya pakai istilah kelipatan 5 tahunan di sini. Jadi mulai umur 20 sampai 25, kemudian 25 sampai 30, itu targeting, ya. Targeting baru 25, 30, berarti targetnya kita harus menjadi seorang supervisory atau supervisor, atau penyelia awal, atau manajemen awal. Kalau gitu, apa tuntutannya? Kalau gitu, dimensi leadership kita harus kita asah. Bagaimana ketika kita harus memimpin orang lain, kita juga harus mengasah itu. Kemudian 30-40 manajerial. Oh, ternyata kita harus berpikir strategik lagi. Kalau kita bisa memperbaiki bisnis proses, kita bisa memberikan usulan pada perusahaan atau organisasi tentang kemajuan organisasi ke depan seperti apa. Senior manajerial akan berbicara mengenai membuat kebijakan, usulan kebijakan, arah kebijakan, gitu ya. Dan director sudah berbicara mengenai high level. High level kalau gitu sudah nggak hanya kebijakan lagi, tetapi sudah berbicara relationship, bagaimana mengembangkan organisasi kita, perusahaan kita untuk bisa mendapatkan satu potensi yang lebih besar untuk kemanfaatan pekerja atau pegawai kita yang luar biasa banyak. Saya yakin pasti seperti itu, karena sebagai seorang direktur harapannya kan sudah banyak lah ya pekerjaannya bisa ratusan, bahkan bisa di tingkat ribuan. Nah, kembali lagi tentukan teman-teman ya kepada diri Anda sendiri, apakah Anda seorang generalis ataukah spesialis. Ketika Anda ingin menduduki pada posisi jabatan tertentu sebagai acuan karir Anda, maka Anda sebagai seorang generalis. Tetapi ketika Anda tidak berbicara kepada jabatan tertentu, tetapi Anda berbicara pada keahlian tertentu, maka Anda berbicara sebagai seorang spesialis. Dua-duanya punya nilai konversi yang sama, ya, punya nilai konversi yang sama. Ada teman saya sebagai senior engineer ya, terkait dengan bangunan, dan ada teman saya juga senior engineer juga terkait dengan eksplorasi minyak gitu ya. Senior engineer, ya,
Dia nggak pengen punya anak buah, nggak pengen punya anak buah, gitu ya. Aku cuma pengen mengerjakan case-nya apa, aku bisa kasih analisanya seperti apa buat perusahaan. Kalau teman-teman tahu nilai gajinya berapa? Nilai gajinya luar biasa. Bahkan nilai gajinya bisa di level director, ya, bisa di level director. Level director berapa sih Pak Tri? Gitu ya. Saya kan nggak ngomong nilai angka berapanya ya. Teman-teman bisa carilah nanti itu di browsing juga ya. Structure apa salary review. Keywordnya seperti itu, di googling aja. Salary review, ya, review gaji gitu. Itu nanti akan ada banyak apa namanya ini rujukan terkait dengan posisi-posisi nilai penggajian terhadap posisi-posisi tertentu. Silakan dilihat di sana. Oke, next slide. Ini terakhir kalau nggak salah, pengejaran terakhir. Nah, what should we do ya? Apa yang harus kita lakukan? 3 hal yang harus Anda lakukan ya. Yang pasti knowledge ya. Pastikan bahwa kita mendalami bidang ilmu pekerjaan yang akan kita tekunin. Kembali lagi seperti itu. Ya, kalau sebagai seorang HR, kembali lagi dalamin SKKNI tadi, kemudian telaah banget 7 sampai 11 pilar tentang human resources misalkan seperti itu ya, mengenai bagaimana membuat organisasi, melakukan rekrutmen, penggajian, kemudian reward and punishment sampai terakhir terminasi untuk mengakhiri hubungan kerja misalkan seperti itu. Itu pengetahuan. Jadi ya bagaimana ilmu itu bisa kita kuasai betul. Attitude, ya ini satu hal yang penting banget pastinya. Teguhkan, niatkan bahwa bidang tersebut adalah bidang yang memang kita senangi. Kemudian skill, selalu tingkatkan kemampuan untuk kita dapat menjadi lebih baik dari kemampuan-kemampuan sebelumnya. Nah, kunci utamanya terakhir, teman-teman. Temukan mentormu. Itu kunci utamanya. Anda tidak akan bisa cepat memboosting suatu posisi ketika Anda nggak punya mirror, ketika Anda nggak punya cerminan untuk apa namanya ini untuk melaju tersebut. Kalau Anda punya senior, Anda tahu siapa gitu atau Anda kenal Bapak ini yang profesinya sama, Anda geluti, seringkali diajak ngobrol. Nggak apa-apa. Didatengin, sampaikan, Pak, saya ingin berbincang mengenai profesi, saya ingin berbincang mengenai beberapa teknik ini dan sebagainya. Ketika Anda membuka diri, itu ya, kemudian menyampaikan tersebut, saya yakin bahwa beliau-beliau akan juga akan mau membantu. Pilih orang yang mau, ya. Pilih orang yang mau. Nggak mau, nggak usah, skip aja. Ya, cari orang yang mau, dan otomatis ketika yang mau itu adalah orang-orang yang akan berbagi, dan jangan satu orang, ya. Jangan dalam satu tataran mentor. Bisa 2, bisa 3, supaya Anda bisa mengkomparasi tersebut. Demikian mungkin rekan-rekan, pas 24/4, silakan mungkin kita bisa bincang-bincang, tanya jawab, untuk kita bisa saling berbagi. Oke. Oke, Silakan Mbak Bian. terima kasih Pak sebelumnya. Oke, tadi materinya itu udah luar biasa banget ya. Aku yang ngedengerin tuh juga kayak, wow, aku terpesona dengan cara penyampaian Pak Triaji nih yang walaupun terkesan cepat tapi masih bisa, bukan masih bisa banget diserap sama otak, malah kayak aku jadi termotivasi gitu untuk merencanakan karir aku. Oke, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi tanya jawab nih Pak, soalnya udah banyak banget loh yang nanya nih, luar biasa banget. Sebentar ya, aku coba share screen dulu untuk share pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Oke. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada pertanyaan pertama dari Kak Yurma Syaftiani. Izin bertanya Pak, untuk mendapatkan karir yang cemerlang, terutama pada masa saat ini kan, diperlukan adanya soft skill dan hard skill. Sebenarnya soft skill dan hard skill seperti apa sih yang perlu dituntut dan dibutuhkan pada masa sekarang ini? Apa di era society 5.0 nantinya, dan juga relasi juga dibutuhkan dalam dunia karir, atau mencari karir, apakah itu juga dimasukkan ke dalam merencanakan karir cemerlang, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, Waduh. oke. Oke. Soft skill-nya yang pastinya adalah logic thinking dan decision making. Itu harus diasah banget. Ya, logiknya harus diasah banget ya. Jadi ada istilah apa namanya knowledge,
mindfulness dan behavioral change. Ini resep ini, ya. Jadi resep bagaimana kita harus belajar mindfulness, memahami lingkungan dan sadar betul adanya berbagai macam perubahan, maka logic dan decision making-nya harus dipakai, gitu ya. Dan kemudian kalau diperlukan maka kita akan merubah behavioral change kita, dan kita tuh dituntut untuk adaptif. Makanya salah satu kebetulan kalau di BUMN kami ada namanya akhlak gitu ya. Itu ada adaptif, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan memang kita diharapkan harus adaptif terhadap situasi yang sangat agile ini. Gitu ya. Kemudian terkait dengan hard skill, gitu ya. Kalau hard skill pastinya adalah tadi itu yang saya sampaikan, berpijaklah pada SKKNI, cari terus ya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Malaysia. Itu adalah satu hal atau pakem untuk kita bisa melihat dimensi-dimensi apa yang diperlukan di dalam aspek teknis pekerjaan yang akan kita tekuni. Begitu Mbak Bianca. Oke, terima kasih Pak Triaji untuk jawabannya. Semoga Kak Yurma tadi menjawab ya. Komunikasi Selanjutnya, baseline ya, kalau komunikasi pasti ya, argumentatif, komunikasi itu pasti itu menjadi dasar. Tambahannya adalah tadi itu, logic dan decision making. betul. Oke, terima kasih ya Pak. Selanjutnya ada dari Kak Davinsyah Apriza Rahman. Izin bertanya, dalam membuat perencanaan kita harus tahu tujuan karir kita terlebih dahulu bagaimana cara mengidentifikasi apakah tujuan karir yang kita pilih sudah sesuai. Lalu dalam menjalankan rencana yang telah kita susun, dibutuhkan hal apa saja yang perlu kita implementasikan ke sebuah rencana agar rencana tersebut berjalan secara maksimal? Ya, oke, menarik. Mbak Davinsyah ini, Mbak atau Mas ini? Mas kayaknya nih ya, Davinsyah Apriza Rahman ya. Mas, jadi Mas Rahman itu aja ya, Mas Rahman itu ya, saya ambil nama terakhirnya aja. Kalau ini menarik, ini namanya ilmunya adalah beginning with the end in mind. Bagaimana kita set up akhirnya itu kita mau di mana sih? Ya, kita akan itu. Kemudian kita tarik lagi ke kondisi saat ini, kondisi berikutnya hingga kondisi saat ini, pada usia kita saat ini. Teman-teman, ada sesuatu hal yang memang kita butuhkan untuk menegaskan kita dan mengingatkan kita setiap hari. Dulu zaman saya pernah muda, berarti ya, itu adalah unik ini kalau dari saya unik ini. Saya punya resep dari teman saya dan saya praktekkan, yaitu ketika saya membuat tulisan tertentu, dan itu saya masukkan di dalam dompet saya. Artinya pada saat buka dompet itu, saya akan membaca itu. Ya, yaitu apa? Mengenai setup planning terhadap pencapaian usia dan konversi karir. Jadi saya hanya melihat usia dan konversi karir. Jadi pada saat itu saya sudah harus men-set up usia 32 tahun saya harus menjadi seorang manajer pada saat itu. Jadi itu karena sebenarnya terlambat sebenarnya. Kalau tadi kan 25-30 supervisory, ini saya tambahin 2 tahun nih di 32. Jadi ya pada saat itu karena sudah kayaknya agak terlambat dikit nggak apa, tapi saya konversi lagi bahwa 32 tahun saya sudah harus menjadi manajer. Tiap buka dompet ngelihat itu, dia yang terjadi ya bosan kan pasti ya. Apalagi kalau udah masa-masa ini kok belum. Tapi dengan kondisi ketika kita diingatkan terus gitu ya, itu membuat satu hal otomatis untuk bergerak dan memperluas jaringan dan kemudian mendalami bidang keilmuan. Itu menjadi suatu target. Oh ya, aku diingetin terus seperti itu. Jadi itu yang paling tidak kita harus lakukan, yaitu dengan ilmu beginning with the end in mind tadi. Itu ilmunya dari Stephen Covey ya. Kemudian apakah supaya nggak salah langkah tadi mana tadi kalimatnya? Apakah tujuan karir yang kita pilih sudah sesuai gitu ya? Kalau kita bilang sudah sesuai, ya kembali lagi putusannya ada di awal, bukan di akhir. Kalau di akhir bukan, kalau penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran kan gitu ya. Nah, makanya harus diputuskan di awal supaya tidak menyesal gitu ya. Makanya ketika kita memilih itu sudah harus sejak awal. Bidang yang kita tekuni, benar-benar kita cintai, kita tekuni. Ada jenuhnya iya. Jeda sebentar, break sebentar, jalani lagi. Break sebentar, jalani lagi. Seperti itu. Terus apalagi ini, lalu dalam menjalankan rencana yang telah kita susun dibutuhkan hal apa saja yang perlu kita implementasikan sebuah rencana agar rencana tersebut berjalan secara maksimal. Tadi ya, finding mentor, itu yang pasti. Terus kemudian kalau di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, cari
aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk Anda bisa mengimplementasikan keahlian Anda. Ya, cari aktivitas itu. Ya, misalkan Anda senang membuat presentasi di dalam kegiatan-kegiatan, kalau ada kesempatan disuruh present, Anda yang maju, menyegerakan diri, boleh nggak saya membantu untuk membuat presentasinya atau plus mempresentasikan. Anda harus menyampaikan. Itulah yang namanya menjual kemampuan, menjual kemampuan kita di dalam organisasi untuk mendapatkan satu kesempatan yang lebih daripada apa yang sudah kita lakukan saat ini. Begitu Mbak Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak Triaji, luar biasa ya jawabannya, sangat berguna nih pastinya untuk Kak Rahman. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Zahir. Ini dia nanya 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana solusi terbaik bagi fresh graduate untuk mampu bersaing secara kompetitif terhadap bidang yang memiliki kapasitas lapangan pekerjaan yang sangat minim? Lalu yang kedua, salah satu masalah yang dihadapi fresh graduate atau lulusan baru yang belum berpengalaman terhadap perkembangan karir adalah sulit mengeluarkan ide atau gagasan. Untuk itu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, ini menarik. Kebetulan tadi pagi saya barusan interview juga tuh, tadi pagi itu. Dalam sesi interview ketika saya membaca CV ya, baca CV itu, seringkali teman-teman ini tidak mengeluarkan potensi. Ya, teman-teman, Anda nggak perlu takut kelemahan Anda, tapi yang perlu Anda tunjukkan adalah strength Anda atau kekuatan Anda. Gitu ya. Jadi pada saat menulis CV pun, maka tunjukkan hal-hal yang pernah Anda raih. Ya, itu yang akan membantu fresh graduate untuk mampu bersaing secara kompetitif. Gitu ya. Jadi menuliskan apa Pak? Tuliskan aja pencapaian, paling tidak organisasi ya, di dalam kegiatan kampus, kegiatan sekolah. Kalau kita lulus SMK, jangan kaget loh, atasan saya di perusahaan alat berat di awal karir saya itu lulusan STM, manajer saya. Tapi beliau luar biasa pintarnya. Jadi sebenarnya sekolah itu hanya kulit gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kontennya. Jadi jangan terjebak konteks tapi kontennya gitu ya, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa teman-teman tolong dieksplor hal-hal apa yang sudah Anda capai, tuliskan dalam CV, nggak apa-apa juga. Artinya nanti ketika muncul dari interviewer pertanyaan untuk pada saat interview Anda, maka Anda bisa menjelaskan. Nah, disitulah yang akan dilihat sebagai satu hal daya juang Anda untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua adalah salah satu masalah yang dihadapi fresh graduate atau lulusan baru yang belum berpengalaman terhadap perkembangan karir adalah sulit mengeluarkan ide atau gagasan. Untuk itu bagaimana cara mengatasi. Kembali lagi, hal yang sama. Seseorang bisa berbicara ketika apa? Coba kuncinya. Ketika dia pernah menjalani, ya. Betul ya? Ketika rekan-rekan misalkan berangkat dari Kampung Rambutan ke Monas misalkan gitu. Dan Anda ngalamin sendiri. Dia naik busway, turun di mana, dan sebagainya. Kemudian pada saat di Monas, Anda diminta untuk cerita. Bisa nggak cerita? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena Anda jalanin itu. Karena Anda benar-benar menikmati perjalanan itu. Mungkin Anda akan cerita, pada saat di busway tadi saya ketemu ibu-ibu berbaju merah muda, kemudian ketemu bapak-bapak tua dan sebagainya, sampai kemudian rekan-rekan sampai di Monas. Yang dilihat itu adalah dari sisi prosesnya. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir. Ketika rekan-rekan ingin mengeluarkan ide atau gagasan di dalam proses, maka yang Anda tuliskan, yang Anda ceritakan kepada interviewer adalah yang Anda alami. Jadi nggak usah khawatir yang Anda alami ini kualitasnya menurut Anda, Pak, kan cuma naik busway aja, masa saya harus cerita? Nggak apa-apa. Yang terpenting itu adalah pengalaman real yang Anda alami, yang ini Anda pelajari, dan Anda bisa bercerita di situ. Bahkan akhirnya Anda bisa cerita, tadi waktu di busway Pak, ada ibu-ibu yang berdiri ya, alhamdulillah teman-teman di situ memberikan tempat duduk, termasuk saya juga mempersilakan untuk ibu tersebut bisa duduk di tempat saya. Ini kan proses, dan Anda bercerita itu. Begitu. Oke, terima kasih Pak Triaji untuk jawabannya lagi. Itu juga sangat amat insightful ya untuk kita semua. Terima kasih. Semoga Kak Zahir tadi jawabannya itu menjawab ya.
Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rati Wulandari. Kebanyakan dari kita bekerja tidak sesuai passion dan jurusan karena sulitnya mencari pekerjaan sehingga pekerjaan apapun diterima agar tidak malu, terutama sama orang tua. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar karir tetap bisa baik ke depannya di saat ada slogan hargai pekerjaanmu saat ini meskipun tidak bisa memberimu pangkat tapi bisa memberimu makan. Waduh, Pak. Pertanyaannya luar Oke, biasa ini. teman-teman, ya, bekerja pertama kali itu starting point. Kuncinya adalah leveraging atau meningkatkan pada saat kita setelah itu. Let's say kita berbicara seperti ini. Ketika ada pekerjaan yang starting point-nya menjadi seorang SPG misalkan gitu ya. Atau apa Mbak Bianca namanya misalkan kalau jaga di toko itu apa mungkin? Atau Store clerk, penjaga nah, toko. store inilah apa? Storeman lah ya atau apa Ya. gitu ya. Oke. Ketika Anda sudah mendapatkan pekerjaan itu, kadangkala yang dilupakan teman-teman itu adalah inisiatif untuk melakukan improvement di dalam pekerjaan. Itu yang selalu dilupakan. Jadi tenggelam di dalam pekerjaan itu. Tapi lupa bahwa ada sesuatu hal yang bisa diinisiasikan untuk ditingkatkan atau diimprove. Apa sih Pak trik gunanya? Satu, akan menunjukkan kemampuan Anda di hadapan orang lain bahwa Anda bisa memperbaiki suatu pola pekerjaan dan memperbaiki suatu kondisi. Setidaknya mencerminkan kepada manajemen ataupun atasan kita yang paling dekat, kemudian manajemen lebih tinggi, atau mungkin ada kegiatan atau lomba-lomba Anda bisa menunjukkan bahwa Anda memperbaiki proses. Menata rak toko saja. Kalau Anda tahu, itu ada ilmunya itu menata rak itu. Gitu loh. Mana yang harus di bawah, mana yang harus di tengah, mana yang harus di atas. Ternyata ada tekniknya. Lalu bagaimana supaya pelanggan itu bisa membeli gitu ya. Nah, ternyata disiapkan itu keranjang-keranjang juga disiapkan juga ternyata ada tekniknya sehingga yang namanya pelanggan itu bisa memudahkan untuk mengambil dan membeli dan kemudian melakukan proses hingga sampai di kasir dan pembelian. Nah, yang dilupakan biasanya Mbak Ratih dari kondisi-kondisi ini adalah kondisi untuk meleveraging. Jadi kalau saya tidak berbicara pada konteks pekerjaan awal saya adalah satu gift, hadiah, ya. Tapi setelah itu tugas kita, ya. Jadi pada saat kita menerima pekerjaan, hargai bahwa ketika kita mendapatkan pekerjaan tersebut. Tapi berikutnya adalah tugas Anda adalah untuk melakukan inisiasi dan improvement di dalam pekerjaan tersebut. Untuk meleverage sehingga kemampuan leveraging kita ini yang akan memboosting karir kita. Berarti kalau melalui pintu itu berarti pintunya apa tadi? Generalis, ya. Yang generalis. Oke. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Mungkin untuk webinar hari ini kita agak overtime sekitar 10-15 menit, gak apa-apa ya Pak? Boleh, boleh. Soalnya ini pertanyaannya banyak banget nih dan aku merasa pertanyaannya pada menarik-menarik banget, pasti penting untuk dibahas. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Malik Maulana Ibrahim. Bagaimana cara agar kita bisa yakin pada karir yang kita pilih dan tidak beralih pada hal yang lain? Karena ada kondisi di mana saat kita memilih suatu karir dan mulai melaksanakannya, namun di tengah proses malah tersendat, terganggu, dan tidak tertarik dengan hal lain yang lebih mudah dan menguntungkan. Jadi kayaknya dia di tengah-tengah mau menuju karirnya tuh dia kayak banyak gangguan gitu. Cara agar kita bisa yakin pada karir yang kita pilih dan tidak beralih pada yang lain. Karena ada kondisi di mana saat kita memilih suatu karir dan mulai melaksanakannya, namun di tengah proses malah tersendat, terganggu, dan tertarik dengan hal lain yang lebih mudah dan menguntungkan. Jadi agak bingung di kalimat terakhir, mudah dan menguntungkan ini seperti apa ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara antara keputusan kita sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pengusaha, itu juga diputuskan di awal loh. Ya, itu juga diputuskan di awal. Artinya ketika rekan-rekan menyatakan, "Enggak, Pak, Bu, saya bukan seorang pekerja. Saya ini sebagai seorang wirausahawan dan pengusaha." Ya enggak apa-apa, tapi sama juga resepnya, yaitu apa? Bidang usahanya jangan gonta-ganti. Bidang usahanya harus sesuatu yang Anda cintai.
bidang usahanya yang Anda mampu tekuni dan Anda mampu menjualnya. Jadi kalau di konteks yang terakhir, kalimat terakhir ini saya agak bingung karena tidak ada pekerjaan yang mudah dan menguntungkan gitu ya. Semua pekerjaan pasti akan ada kompleksitasnya. Justru semakin karir meningkat, kompleksitasnya pasti akan lebih besar atau lebih banyak. Disitulah nilai konversi penghasilannya juga akan lebih besar, kan gitu ya. Sebagai seorang prajurit sama presiden kan beda nih. Ya kalau prajurit ya mungkin dimensi pekerjaan kita ya di tingkat prajurit. Pada saat kita menjabat sebagai komandan maka tingkat kompleksitas dan tanggung jawabnya juga pasti akan besar. Artinya kata-kata mudah dan menguntungkan ini yang perlu ditelaah lebih lanjut ya, Mas Malik ya. Itu seperti apa? Ataukah memang Anda tertarik kepada dunia wirausahawan? Putuskan juga, gitu ya. Banyak teman-teman yang justru akhirnya sepertinya ini bukan saya, misalnya gitu ya. Saya sepertinya seorang pengusaha. Jalanin, ya, jalanin sedini mungkin, sedini usia Anda mungkin, dan sehingga yang namanya kesempatan untuk mengolah dan mencapai kesuksesan di bidang non pekerja atau di luar bidang pekerja atau memang menjadi pengusaha itu akan lebih membuat Anda kesempatan lebih sukses akan lebih besar. Begitu Mbak Bianca. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Michael. Ketika kita sedang merencanakan pengembangan karir, tapi sebenarnya kita sedang ada di zona nyaman. Bagaimana kita memilih dan berani coba untuk fokus ke pengembangan karir dan meninggalkan zona nyaman kita? Bagaimana menurut Pak Triaji? Thank you. Oke. Jadi teman-teman, ini juga sama. Ini juga keputusan teman-teman. Jadi saya punya pengalaman begini, pengalaman terhadap salah satu rekan kerja kami lah, gitu ya. Ketika dia sebagai seorang sales, dia. Ketika kemudian dia penjualan cukup bagus, kegiatan penjualan cukup bagus, kemudian tawarin nih, mau nggak Anda beralih dari sebagai seorang sales menjadi seorang supervisor? Dia nggak mau. Nggak Pak, saya sebagai seorang sales saja. Saya bukan seorang generalis, tapi saya ingin mendalami bidang sales secara khusus, gitu ya, di sana. Maka kembali lagi rekan-rekan itu pilihan, ya. Kalau saya kemarin nulis buku, maka pilihannya ada di mana? Kenyamanannya itu peruntukannya untuk siapa? Gitu ya. Untuk keluarga, untuk diri sendiri, it's okay, nggak ada masalah. Maka itu pilihan. Artinya jangan dikonversi dong, kenyamanan dengan tantangan gitu loh maksudnya. Kalau Anda pengen tantangan, jalani tantangan dong, kan gitu. Maka ada istilah quitter, camper, dan climber. Jadi ketika Anda sudah menyatakan stay pada posisi tertentu, dan Anda putusin itu, yang balik itu keputusan. Artinya jangan ngelirik yang lain dong, jangan ngebandingin. Oh, di sana karirnya cepat. Lalu memang Anda sepakat untuk berhenti kok, gitu loh. Kenapa Anda harus minta jadi posisi yang lebih tinggi pada saat Anda memberhentikan tantangan Anda. Jadi seperti itu. Maka ketika kita sedang merencanakan pengembangan karir, tapi sebenarnya kita sedang ada di zona nyaman. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau Anda berbicara pengembangan karir, nggak ada nyaman, maka Anda akan berbicara tantangan. Anda siap untuk naik lebih tinggi, dan Anda siap untuk tidak nyaman, gitu ya. Sama juga ketika Anda siap untuk berpindah perusahaan, ya. Ketika Anda akan shifting ke another company, perusahaan yang lain, maka Anda siap dengan resikonya. Resiko probation, kan gitu ya, probation itu kan ada masa percobaan 3 bulan ya, sesuai Undang-Undang 13 tahun 2003. Bahwa seseorang yang untuk skema perjanjian kerjanya adalah PKWTT atau permanen, maka akan ada 3 bulan masa probation atau masa uji coba, di mana perusahaan bisa memutuskan kapanpun di dalam 3 bulan itu untuk tidak melanjutkan. Anda siap nggak gitu? Itu tantangan paling besar banget itu, gitu ya. Itu yang kembali lagi yang harus Anda putuskan. Kemudian bagaimana kita memilih dan berani coba untuk fokus ke pengembangan karir dan meninggalkan zona nyaman kita. Kembali lagi, ini masalah keteguhan hati, masalah bagaimana kita akan melakukan itu, dan teman-teman yang saya semangati, yang saya jaminkan pada teman-teman, ketika teman-teman memiliki bidang keahlian pada tingkatan tertentu, teman-teman nggak usah khawatir nggak punya pekerjaan. Itu aja pesan saya. Karena teman-teman pasti tetap akan ada potensi untuk mendapatkan pekerjaan ketika
keilmuan teman-teman, keahlian teman-teman pada tingkat tertentu dibandingkan yang lain. Begitu Mbak Bianca. Oke, terima kasih kembali untuk jawabannya. Wah, ini emang jawabannya Pak Triaji tuh selalu luar biasa ya, karena jawabannya tuh tidak cuma menjawab, tapi juga memotivasi kita semua. Terima kasih banyak Pak Triaji. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Revona. Saya ingin bertanya untuk Pak Triaji mengenai karir. Menurut Bapak, apakah worth it seandainya kita melakukan switch karir di usia yang bukan golden age lagi atau usia 20-an? Ya, kalau di buku saya, golden age itu bukan 20-an malah. Golden age itu adalah 30 sampai 40, itu golden age. Nanti teman-teman rasakan deh, di usia 30 sampai 40, rekan-rekan akan banyak menerima tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan yang luar biasa. Ya, interview akan berdatangan ke teman-teman. Cek aja nanti di usia tersebut. Ya, itu golden age Anda. Tapi keputusannya harus presisi. Ya, usia 20 sampai 30 itu adalah usia sharpening, penajaman kemampuan, penajaman bidang profesi kita. Ya, makanya targetnya tadi kalau berbicara di usia sampai 30 tahun di supervisory level, gitu ya. Tapi golden age nanti itu akan terjadi di usia 30 sampai 40, baik itu untuk opportunity kesempatan berkarir dari sisi jabatan dan pekerjaan lain di perusahaan yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara tersebut, maka switching career, kembali lagi boleh dilakukan, tapi dengan time duration setidaknya 3 tahun ya, Mas Muhammad Revona ini, Mas ya, semoga saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. Jadi itu yang yang bisa kita lakukan. Ya, setidaknya 3 tahun itu akan mengkonversi CV Anda dengan baik, gitu ya. Tapi kalau setahun pindah, ya kembali lagi kalau sebagai seorang interviewer saya akan bertanya, kenapa? Kenapa baru setahun pindah? Ya. Terus apa salah? Enggak apa-apa juga kalau bisa jawab. Oh, karena memang saya kontrak, Pak. Kemarin saya skemanya kontrak, setahun selesai. Enggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir juga yang kontrak setahun kemudian berpindah pekerjaan, ada lamaran, dijawab aja. Nah, menjawabnya dengan strength tadi, dengan kekuatan, keahlian yang memang Anda tekuni. Begitu, Mbak Bianca. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya untuk menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Oke, sebentar. Mana ya tadi? Sebentar. Sebentar ya Pak, kita cari dulu. Tadi kayaknya ada deh. Sebentar. Ada dari Kak. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Ini kalau saya baca chat ini ada udah. Oh, udah. Ada dari Kak Baik Chandrawati. Bagaimana cara mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri ketika belum dapat pekerjaan, dan bagaimana pendapat pemateri? Apakah lebih baik melakukan pekerjaan yang sesuai passion atau mengikuti kesempatan kerja yang ada walaupun tidak begitu ahli dan suka dengan pekerjaan itu? Nah, kembali lagi ya. Kalau saya, doing something yang memang tetap pada sesuatu yang kita sukai, teman-teman. Jadi bahkan ini, mohon maaf nih, bahkan kalau itu pun tidak dibayar, ya. Ini hanya masalah mengkonversi waktu aja, ya. Pada saat ketika kita melakukan pekerjaan, diminta untuk melakukan aktivitas, tapi mohon maaf ya, Mas, tapi ini nggak ada ininya, mungkin diberikan upah makan atau apalah atau apa dan sebagainya. Tapi pekerjaan itu kita senang banget jalanin.
Kalau saya bilang, ini hanya masalah mengkonversi waktu. Hanya masalah terkait bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada orang lain tentang bidang kita. Itulah yang namanya personal branding, teman-teman. Ya, personal branding, membranding diri kita, personal kita. Tapi kalau kita melakukan atau menerima sesuatu yang kita nggak suka dan nggak ahli, itu nggak akan berkembang. Jadi justru akan mematikan waktu aja. Sama juga ketika rekan-rekan beli tanaman, tapi medianya bukan media untuk tanaman itu. Maka hanya tinggal nunggu waktu aja bahwa tanaman itu akan mati. Gitu ya. Jadi gimana? Ya berupaya yang tadi itu sesuatu yang berangkat dari kesenangan kita, dari happiness kita. Pada saat kita happy melakukan tersebut, kita memberikan kontribusi pada suatu pekerjaan, bahkan dalam tanda kutip ya, voluntary, sukarelawan, gitu ya. Mas, ada kerjaan nih, ngitung Excel, analisis data sekian, kita senang. Tapi nggak dibayar ini ya, uang ya, cuma dikasih nginep sama makan. Tapi jelas, orang yang nyuruh jelas, ininya jelas, timnya jelas, nggak apa-apa. Jalanin kalau saran saya. Karena ini hanya masalah mengkonversi waktu aja. Yang tidak lama kemudian Anda akan banyak dikenal oleh orang lain yang lebih luas, networking-nya, dan Anda akan ada opportunity untuk hal tersebut. Dan baru ketika Anda sudah menunjukkan keahlian Anda, maka ketika ada permintaan berikutnya, maka Anda tinggal ngomong, boleh nggak kalau saya minta sekian? Itu konversi. Begitu Mbak Bianca. Oke, terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan dari Kak Baik Chandrawati ini merupakan pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri sekarang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bareng nih teman-teman. Sebelum aku Bianca, aku boleh share ini enggak link grup sosial media boleh banget. Boleh banget teman-teman, Kak, bisa boleh ya. share Jadi aja ya di kolom chat. ya, teman-teman kita dari HR Community kita juga ada grup millennials lah. Kalau teman-teman masalah lamaran pekerjaan, jadi membantu teman-teman untuk bertanya kepada teman-teman praktisi HR yang lain sehingga bisa dibantu jawabannya, gitu ya. Nah, ini kami ada grup WhatsApp khusus untuk teman-teman milenials yang bisa teman-teman ikutin, gitu ya. Aku share aja ya. Boleh Pak share di kolom chat. Wah, menarik banget ya. Kan nanti di situ akan ada banyak teman-teman dari praktisi HR yang akan membantu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan daripada rekan-rekan misalkan tentang CV, tentang interview, gitu ya, dan itu juga akan tetap akan ada rules apa namanya untuk kesopanan, untuk tata cara menyampaikan pertanyaan, dan itu menjadikan satu hal yang kita junjung tinggi untuk dari sisi integritas kita lah gitu ya, untuk mendapatkan suatu hal yang baik maka kita lakukan dengan cara yang baik. Demikian mungkin Mbak Bianca, terima kasih banyak. Oke Pak, mungkin sebelum meninggalkan ruangan kita akan foto bareng dulu kali ya, sesi foto bareng. Oke, aku akan izinin teman-teman semua untuk nyalain kameranya. Oke, teman-teman udah bisa nih langsung nyalain kameranya nih. Oke, yang mau nyalain kamera bisa nyalain kamera sekarang ya. Aku tunggu sampai jam berapa ya? 21.16 kali ya. Oke. Kita akan tunggu sampai pada nyalain kamera dulu. Nanti abis sesi foto-foto, aku baru kirim link untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Jadi pastiin untuk abis foto jangan langsung kabur. Kita harus stay dulu untuk bisa mendapatkan link sertifikatnya. Oke. Untuk slide pertama, kita tunggu dulu.
Wait ya, oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Wah, luar biasa ya penontonnya hari ini. Ada 350 orang loh, luar biasa banget nih sobat pintarnya. Bener-bener semangat ya untuk belajar bareng sama pintarnya nih. Wah, luar biasa banget. Oke, sekarang aku akan kirim link untuk mendapatkan sertifikat di kolom chat ya, teman-teman. Oke, untuk Pak Triaji, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di webinar Bincang Pintarnya, menjadi pembicara yang luar biasa, yang sangat amat insightful bagi kita semua, sangat-sangat memotivasi untuk membuat membuat career planning. Pasti kita semua termotivasi untuk membuat career planning. Oke, terima kasih banyak Pak Triaji untuk materi dan jawaban-jawabannya. Oke, Pak Triaji kalau mau meninggalkan Zoom sudah boleh ya. Ya, terima kasih Mbak Bianca dan salam buat Ya, semuanya. terima kasih Pak. Oke, untuk teman-teman semua yang mau tahu siapa ya pemenang GoPay 50.000 untuk pertanyaan paling menarik. Kita pilih ya, siapa ya yang menang GoPay? Oke, kita akan pilih sekarang. Oke, untuk pemenang GoPay sebesar Rp50.000 yang pertama jatuh kepada Kak Ratih Wulandari. Selamat Kak Ratih. Kemudian pemenang GoPay yang kedua jatuh kepada Kak Yurma Syaftiani. Wah, luar biasa ya teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan menarik. Selamat kepada Kak Ratih dan Kak Yurma. Nanti akan kami hubungi melalui WhatsApp. Jadi tungguin aja nanti di WhatsApp. Nanti pasti akan kita chat kok. Nah, buat teman-teman yang belum mendapatkan GoPay hari ini, tenang aja. Karena teman-teman masih bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang banyak dari pintarnya, yaitu teman-teman bisa share ke Instagram webinar kita yang tadi, lalu post di Instastory kalian, tag pintarnya.id dan tag 3 teman kamu. Nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah GoPay